acara yang itu acara yang kita tunggu, yaitu pengisian oleh Ibu Dokter cantik kita, Ibu Dokter Ira Pramuniarti SPOG, yang akan menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk Ibu ya. Siap-siap kita menyiapkan dokumen apa beliau untuk bertemu dari pencernaan. Izin kami menyampaikan CV profil daripada Dr. Ira Pramuniarti SPOG. Nama lengkap Ibu Dr. Ira Pramuniarti SPOG. Nama panggilan Ibu Ira, tempat tanggal lahir Bandung 25 Desember 1979. Status pernikahan menikah suami Bapak Erwan John Hari ST, agama Islam, alamat dan Magnolia Barat, Magnolia Residence, Sumarekon, Bekasi. Pendidikan formal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Department Obstetri dan Ginekologi, lulus Juli 2019. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, sarjana ilmu kedokteran dan profesi dokter, lulus 2003. Kemudian pengalaman bekerja dari 2003 sampai 2014, Direktur Klinik dan RPA Sifa Husada Medical Center 2003 sampai sekarang, Dokter Pelaksana Harian Rumah Sakit Umum Daerah Bantar Gebang, Dokter Pelaksana Harian Rumah Sakit Karya Medika Bantar Gebang 2019, Dokter Pelaksana Harian Rumah Sakit Bina Husada Member of Mitra Keluarga 2020 sampai sekarang, Dokter Pelaksana Harian Rumah Sakit Putra Keluarga Pratama Jati Asih 2020 sampai sekarang. Sungguh alhamdulillah sangat meyakinkan ya Ibu. Ditambah dengan 28 pelatihan dan seminar yang sangat luar biasa yang membuat beliau pantas kita percaya untuk menjadi ibu dokter yang hebat, sehingga jika Bapak Ibu membutuhkan bisa kita minta tolong untuk hadir di rumah sakit Mitra Keluarga dan Gereja Wisata bersama beliau. Untuk mempersingkat waktu, segera saja kita dengarkan saya materi oleh Ibu Dokter Ira Pramuniarti SPOG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya ucapkan terima kasih kepada ibu semua yang sudah membuatkan waktunya di sini. Kita berbincang-bincang sehingga kita akan membicarakan yang melihat bahwa ada awalnya kan wanita, tapi sebenarnya bisa dicegah dan dideteksi secara dini. Dan sini akan membicarakan tentang mencegah dan mendeteksi. Sebelum membicarakan lebih jauh, kita perlu tahu dulu sistem reproduksi wanita itu seperti apa. Gambarannya seperti ini. Ini adalah uterus itu tempat mana bayi berada ya. Terus kita akan membahas mengenai samping itu seperti pintu antara dari rahim dengan vagina yang bergerak. Kenapa sebuah pengakuan perlu paham yang akan kita bahas ini? Karena ternyata dari 570.000 perempuan yang didiagnosa menderita kanker cervix sebagai kasus baru, 240.000 diantaranya meninggal dan 80%-nya terjadi di daerah tertentu. Lalu kenapa? Karena terdeteksinya sudah pada saat ini yang lain. Apa yang menyebabkan kanker cervix ini? Jadi kanker cervix itu disebabkan oleh virus namanya human papillomavirus. Virus ini ditularkan melalui hubungan seksual. Ada banyak jenisnya, sampai 140 virus varian virus HPV yang teridentifikasi.
Namun yang terdeteksi untuk menyebabkan resiko tinggi kanker cervix ada di dinas. Pertama kali sel akan menginfeksi. Maaf saya ganti dulu ya. Pertama, virus sel akan menginfeksi virus ini. Setelah beberapa minggu ke depan, sel itu akan virus bereplikasi. Jadi infeksinya akan makin meluas. Namun 90% kasus infeksi HPV itu akan sembuh dalam 2 tahun. Memang hanya 0,8% saja yang berubah menjadi kanker. Perubahannya pun lama, membutuhkan waktunya sekitar 10 sampai 30 tahun kemudian. Jadi sebenarnya sangat bisa untuk dideteksi dini. Proses perjalanan kanker rahim sendiri seperti yang tadi diungkapkan ini cukup lama. Mulai dari di sini gambaran leher rahim yang normal, dia licin, kemudian kenyal. Sesudah ada perubahan dari sel-sel displasia ringan, bisa bentukan seperti ini. Kemudian mulai tampak perubahan yang lebih sedang, kemudian ke displasia keras. Yang ini adalah jenis yang sudah termasuk karsinoma atau kanker tapi in situ. Jadi kalau secara penampakan tidak terlihat, dia itu lebih masuk ke dalam sel-selnya. Nah, tahap berikutnya udah masuk ke kanker cervix. Kanker cervix sendiri ada stadium-stadiumnya, ada stadium 1 sampai 4. HPV ini adalah virus yang mudah ditularkan karena dia ditemukan di kulit dan mukosa selaput di manusia. Dapat menular melalui dapat menurunkan risiko. Penggunaan kondom dapat menurunkan risiko, namun tidak melindungi secara efektif juga. Jadi setiap perempuan yang secara aktif secara seksual mempunyai resiko untuk terinfeksi HPV. HPV sendiri ada dua jenis, yaitu yang high risk dan low risk. Yang high risk ada HPV 16 dan 18, dia menyebabkan kanker cervix dan kanker orofaring serta anus. Sedangkan yang low risk menyebabkan kutil kelamin dan kutil kulit. Hampir 80% wanita sebenarnya terinfeksi HPV sebanyak tubuhnya. Dan bisa menyebabkan kanker leher rahim apabila tidak bebas. Ini adalah faktor resiko dari kanker leher rahim sendiri. Pertama bisa karena menikah atau memulai hubungan aktivitas seksual di usia muda kurang dari 20 tahun. Riwayat infeksi radang panggul yang berulang dan lama, atau bergonta ganti pasangan, perempuan yang melahirkan banyak anak, kemudian memiliki riwayat keluarga dengan kanker, kemudian kurang menjaga kebersihan di daerah alat genital, kemudian bisa juga yang terpapar rokok atau asap rokok, kemudian ada riwayat tes pap smear yang abnormal sebelumnya, dan ada penurunan di kekebalan tubuh. Gejalanya seperti apa kanker leher rahim itu? Kalau masih stadium awal, gejalanya tidak khas, kadang hanya keputihan, tapi keputihannya berulang-ulang, terus kadang sambil ada disertai flek-flek atau perdarahan pasca kebutuhan, kayak gitu. Terus kalau sudah stadium lanjut, baru sangat khas ya, perdarahannya banyak, keputihannya berbau busuk, ada nyeri perut, ada gangguan buang air besar dan buang air kecil apabila sudah terjadi metastase atau penyebaran. Apa yang bisa kita lakukan agar tidak terkena kanker rahim ini? Ada dua yang bisa kita lakukan. Pertama, mencegah infeksi HPV dengan cara vaksinasi. Yang kedua, tentunya dengan mendeteksi dini. Deteksi dini ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, bisa dengan pap smear, bisa tes HPV DNA, atau bisa tes SIFA. Nah, vaksinasi itu ada kapan sih baiknya dilakukan?
Sebenarnya idealnya bisa dilakukan sebelum melakukan hubungan seksual. Rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri bisa dilakukan mulai usia 10 tahun. Untuk usia 10 tahun ini biasanya hanya 2 kali pemulangan aja, 1 bulan dan bulan ke-6. Sedangkan untuk kita nih yang sudah berhubungan seksual, sudah menikah, itu diwajibkan untuk tes pap smear dulu sebelumnya. Kalau pap smearnya aman, baru dilanjutkan dengan vaksinasi HPV sebanyak 3 kali. Jadi 1 yang pertama, kemudian 2 bulan kemudian dari yang pertama, dan 4 bulan setelahnya. Itu bisa untuk perlindungan seperti itu. Tidak perlu ada bosan lagi. Untuk jenis vaksinasi HPV sendiri di Indonesia, kalau sekarang ini sudah ada terupdate-nya ada 3 ya. Yang pertama bivalen itu hanya untuk HPV 16 dan 18. Itu sebenarnya udah cukup melindungi juga untuk yang jenis high risk yang banyak menyebabkan kanker leher rahim, untuk mencegah 70% kejadiannya. Dan yang kedua yang quadrivalent untuk jenis HPV 6, 11, 16, dan 18 untuk mencegah kanker cervix dan gonjang kelamin. Yang satu lagi sekarang ada yang 9 sama sih. Ini yang tadi deteksi dininya, pap smear, tes IVA, tes HPV DNA, atau dikombinasikan. Biasanya tes ini dikerjakan 1-3 tahun sekali sejak usia 23-25 tahun. Tes pap smear sendiri seperti apa sih? Kalian pada takut ya, takut sakit gitu. Jadi pap smear itu nggak sakit sebenarnya. Jadi nanti akan dipasang di muka, darah ini ada ketampak, pakai cocok begini. Kemudian diambil apusannya aja, apusan di daerah cervix. Ini tidak meyakinkan kok. Terus kalau misalnya ada nggak prosedur untuk cek kalau udah terdiagnosa ternyata hasil pap smearnya ke arah ada displasia, perubahan ringan, atau ada karsinoma in situ yang belum masuk ke arah kanker, masih yang terbatas, itu bisa dilakukan yang namanya lip atau core biopsi. Jadi nanti si rahim ini akan dipotong dari bawah, dipotong dari belakang, berbentuk kerucut mengarah ke dalam gitu. Tapi nanti leher rahim itu akan tumbuh lagi, tumbuh sempurna yang sehat, diharapkan jaringan sehat yang ini adalah salah satu metode diagnosis dan terapi sekaligus untuk karsinoma in situ, untuk mengetahui batas-batas dari karsinomanya itu sendiri, karena dia kan tidak jelas batasnya keluar, hanya masih ke dalam kalau karsinoma in situ. Nah, bila hasil pemeriksaan sudah keluar, selanjutnya harus bagaimana? Kalau misalnya ditentukan ternyata hasilnya ada kanker cervix, pasti kita harus tentukan dulu stadiumnya. Seperti yang tadi ada stadium 1A, ada 1B, 2A, 2B. Sesudah ditentukan stadium, untuk stadium awal yang 1A itu bisa dilakukan pengangkatan rahim beserta leher rahim. Jadi masih bisa dilakukan dengan hanya operasi saja. Tapi untuk stadium 1B ke atas itu tidak bisa operasi lagi, jadi dilakukan terapinya adalah kemoterapi dan radiasi. Jadi kesimpulannya, kanker leher rahim itu dapat dicegah dan dideteksi secara dini. Pencegahan dengan melakukan vaksinasi HPV, idealnya sih mulai usia 10 tahun aja lebih bagus buat anak-anak. Tidak perlu prosedur vaksin atau apa dulu, hanya 2 kali suntik, jadi lebih mudah ke depannya, dan itu untuk perlindungan seumur hidup. Kemudian bisa juga dengan deteksi dini dengan dilakukan pap smear atau LDC atau tes PIVA atau tes HPV yang rutin setiap 1-3 tahun sejak usia 23-25 tahun, di mana misalnya itu secara reproduksi seksual sudah aktif.
Ini ada beberapa mitos yang salah mengenai kanker cervix. Suka disambungkannya dengan ini pasti perempuannya nakal, tapi enggak juga ya, ternyata bisa satu patah tapi bisa terkena. Kan ada yang genetik tadi, kemudian bisa karena ada radang cervix yang berulang, dan itu bisa menyebabkan CSR. Jadi bukan perempuan nakal itu aja ya. Disebabkan mengatakan itu juga enggak sengaja. Vonis pasti meninggal itu juga salah ya. Bila dideteksi ini karena lebih dari 90% itu bisa sembuh. Ya, demikian Ibu, sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Demikianlah kami sampaikan oleh Ibu dimohon Ibu untuk mempersiapkan diri bagi yang akan mempertanyakan seputar kanker cervix. Kita beri kesempatan untuk dua penanya pertama ya. Ibu silakan. Yang kemudian, ini pertama saya perhatikan ibunya pakai kerudung warna merah, kacamata. Monggo depan ya, depan. Oke, persilakan. Tadi salah satu penyebab kanker cervix adalah fungsi yang normal. Apa maksudnya itu? Yang salah tidak. Untuk usia kita di atas 50, ketika ingin vaksinasi yang baik, pada pertama, apakah harus vaksin atau langsung seperti yang tadi? Kemudian yang kedua, pertanyaan mungkin dan yang pertama menjadi ya, itu tadi kan ada fasilitas rumah sakit yang menyarankan ambulan itu ada yang gratis. Nah itu sampai kapan atau selama ini selama promosi atau selama ini karena saya banget sebenarnya yang buat balik dari STM karena diagnosa dia nggak di rumah sakit di sekitar lokasi karena ditunjuk saya sama ini mohon informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Dokter, saya Ibu Murus dapat hadiah langsung Ibu. Iya, dapat hadiah langsung dari kami. Dari panitia orangnya orang Presiden kita sementara akan dan praktis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, jadi hasil pap-smear yang abnormal maksudnya yang bukan saat melakukan pap-smear ada kesalahan dalam pengambilan, tapi hasil dari mikroskopisnya ya. Jadi biasanya hasilnya ada displasia ringan atau displasia sedang yang saya tunjukkan perubahan-perubahan sebelum keangkatan ke rahim. Itu karena pap-smear kan secara mikroskopis dilihat, jadi udah ada perubahan sel menuju ke arah keganasan itu akan terlihat. Nah biasanya untuk kasus-kasus displasia ringan, displasia sedang atau karsinoma in situ, bila dibiarkan tidak ditelaksana lebih lanjut, nantinya bisa berkembang menjadi kanker pada rahim. Terapinya salah satunya bisa yang tadi dengan atau proses biopsi, jadi si rahimnya dipotong gitu. Ada di slide juga seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk maksudnya pada usia 50 tahun tetap karena sudah usia tersebut kita kan sudah melakukan hubungan seksual, jadi tetap dipausinya dulu dengan situasi yang baik, kemudian dilanjutkan dengan vaksinasi. Kemudian terima kasih. Kemudian untuk yang ketiga, mungkin Bu Dokter bisa bantu jawab untuk masalah ambulans itu untuk yang Ibu, untuk ambulans itu kami berikan gratis selama kami masih selama kami sampai akhir tahun 2024 bulan Desember. Tapi kalau misalkan ada kebutuhan ambulans tersedia pasti kami kasih. Jadi kebutuhan ambulans yang gratis penjemputan dan pengantaran itu sampai promo akhir Desember 2024. Jadi disimpan tuh nama-nama KBN bisa jadi
kontak aja. Butuh jadwal praktek dokter, infoin aja. Butuh ambulans, infoin. Yang penting kasih tahu di mana lokasinya, butuh dokter atau perawat atau tidak di ambulans tersebut. Oke Bu, jawab ya. Terima kasih. Ya, semoga terjawab ya Bu pertanyaannya. Iya, next. Karena Sebentar ya Bu, saya ingin satu sampai tiga ya, sampai yang duluan. Iya, siapa pertanyaan selanjutnya? 1, 2, 3. ya, yang pakai baju kuning dipersilakan. Iya, mohon maaf Bu, pertanyaan hanya boleh 1 ya Bu, biar yang lain ada kesempatan bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rekan yang sudah, rekan saya dekat, sekarang sedang mengalami kanker cervix stadium 3B. Dia tuh down sekali. Dia bilang usia saya tidak lama lagi. Dan saya ingin tanyakan, apakah stadium 3B ini memang memiliki waktu hidupnya sedikit atau gimana dok? Saya ingin penjelasan karena untuk secara psikologi, karena saya tidak mau yang down. Jadi saya ingin tahu apa sih stadium 3B itu, bisa dijelaskan sedikit dok? Mungkin bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, jadi memang stadium itu ada yang 1A sampai 4A. Stadium 3B itu penyebarannya sudah cukup luas, jadi udah ke daerah kencing, ke daerah jantung, sudah ada beberapa gangguan. Tapi untuk ke arah kelenjar timbul sih belum, itu ke stadium 4. Memang untuk gejala ini semakin tinggi stadiumnya pasti angka harapan hidupnya lebih sedikit ya. Ya tapi kita tetap jalani aja usaha hidup yang pola hidup sehat, kemudian kemoterapi dan radiasinya dijalani terus. Tadi kan kita bisa support ke mentalnya dia, jadi biar quality life-nya yang ditingkatkan, quality of life-nya, jadi dia bikinnya happy gitu. Itu sangat berpengaruh tentunya ya. Orang yang sakit, kalau kita sering dengan yang kecil gitu, itu pasti akan lebih turun daya tahan tubuhnya, jadi jalannya akan lebih cepat. Nah, jadi kita sekitarnya kalau bisa bikin aura-aura positif buat beliau jadi lebih bersemangat, itu juga akan sangat berpengaruh. Sambil terus ikhtiar dengan melakukan reform dan radiasi secara teratur. Terima kasih Ibu Dokter dan sudah menjawab pertanyaan. Sudah pas ini jelas. Oke, silakan Bu Dini. Oke, pertanyaan ketiga, saya tanya Bu ya. 1, 2, 3. Gimana? Obrolannya Ibu benar atau tidak ya kalau penularan kanker cervix itu bisa karena sering menggunakan toilet itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu sebenarnya enggak sih ya, itu enggak karena penggunaan toilet umum. Kanker lain tadi seperti tadi karena itu namanya kontak seksual gitu ya, untuk penularan. Tapi ada faktor-faktor yang di luar kontak seksual juga seperti genetik tadi ya. Kalau penggunaan toilet umum sih ada yang sama. Kalau misalnya yang sensitif kayak radiasi infeksi gitu ya. Kalau kita kalau mau bisa melalui yang bersih kita ya, tapi kalau menyebabkan asap Sudah jelas Ibu? Ya, silakan Ibu. Next pertanyaan. Ya, Ibu ya, siap-siap ya. Saya hitung sampai 3 sampai paling cepat. 1, 2, 3.
Alhamdulillah yang di depan ini kebetulan yang belakangnya ikut cek. Yang belakang lebih. Umi maaf bener. Ya, kalau makanan tidak bisa langsung dari pola makan ya. Salah satunya. Sama pemahaman. Tadi yang tadi mitos yang salah karena salah yang makanan itu ada. Makanan apa yang mencuri ada ya. Yang bisa kita kan memang atas ya kalau ada makanan apa Enggak cuma tetap kalau karsinogen yang banyak pengawetnya ya juga kita dikasih yang pasti kalau dari saya sendiri sih dari makanan goreng-gorengan dan juga Ya sudah terjawab ya Ibu. Jadi intinya untuk nambahin sedikit. Biasanya Ibu kan meminta micin. Apakah itu pemicu? Dokter? enggak sih kalau saya juga Ternyata tidak dengan takaran yang masih sewajarnya ya. Jadi ternyata banyak mitos yang negatif yang salah kan. Oke, next Ibu sekali lagi silakan. Ya Ibu pilih ya Ibu yang melihat saya memberi gambaran. Yang akan bertanya nomor 5, 1, 2, 3. dua Ya, silakan. Maaf, cepat-cepat ya durasi karena ada pemeriksaan kesehatan di sini ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan untuk pemberian vaksin kan saat ini mungkin mereka harus memiliki anak sudah jadi usia 10 tahun sudah bisa apa harus kakek selanjutnya untuk pemeriksaan anak kami apa yang harus disampaikan ke anak untuk anak-anak menjaga sebenarnya beris. Untuk anak-anak menjaga kebersihan sebentar mandiri, mungkin kita ajarin cara cebok yang betul. Jadi cebok yang betul itu dari depan ke belakang, bukan pulang balik gitu ya. Terus habis cebok betul-betul dikeringkan, biar mencegah keputihan. Terus kalau sedang menstruasi membantu biar 4 jam. Itu juga untuk mencegah keputihan pasca menstruasi itu yang biasanya sering terjadi. Jadi hal-hal yang mencegah membuat infeksi yang berulang itu yang kita kasih tahu ke anak-anak. Ya salah satunya itu tadi saya ngomong untuk kalau menggunakan ketemu seperti apa, terus penggunaan apa dan sebagainya menstruasi seperti itu. Ya, masih mau ditambahkan? Untuk pemakaian sabun kewanitaan itu kalau diperlukan sekali ya, misalnya kemudian sedang banyak itu boleh dipakai. Karena kalau terlalu sering juga flora normalnya akan mati dan tidak bagus juga. Jadi kalau menambah udah banyak banget atau baru dipakai. Ya, sudah cukup jelas. Baiklah, terima kasih Ibu Dokter yang sudah berkenan menjawab dengan sangat jelas. Baiklah Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi acara kita pada hari ini dengan serangkaian acara Muslimah di Al-Fajar. Perhatiannya bahwa nanti akan ada pemeriksaan tensi, DBS dan asam urat di luar ya Bu. Mohon kerjasamanya dengan tertib. Dan saya menjadi pembacaan doa penutup oleh Ibu Hajah Masih kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
agar kajian hari ini dan ilmu yang kita dapatkan hari ini senantiasa kita dapat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk kita dan keluarga kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Maulana, ya Ma'bud, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina bil akhirin, wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal mulku wa lakal syukru wa lakal mulku ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sayyidina wa walidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah yang telah disampaikan oleh Ibu hadirin yang berbahagia. Ketika rangkaian acara sudah selesai, kami segenap panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi. Kami segenap panitia dari RW 07 mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang dan terima kasih kami kepada pengurus Muslimah Al-Fatihah yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan acara Muslimah Al-Fatihah. Dan terima kasih kepada rekan mitra keluarga agar wisata semoga semakin jaya dan juga dari yang ibu-ibu jalan-jalan harganya sampai jumpa lagi buat rutin mantap ibu muslimah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pengurus kita